Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan kita membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang yang pertama adalah kalian dapat memahami apa itu pengertian ruang. Lalu kalian dapat memahami apa itu interaksi antar ruang. Lalu kalian dapat menyebutkan contoh interaksi antar ruang dan kalian dapat menganalisis kenapa terjadi interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi di mana makhluk hidup tinggal, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja. Itu yang disebut dengan ruang. Tidak berbatas pada udara yang bersentuhan dengan bumi, tapi ruang itu mencakup perairan, sungai, danau, laut, itu juga termasuk ruang. Nah, selain itu, air yang ada di dalam tanah dengan kedalaman tertentu itu juga termasuk. Lalu, apakah batasan ruang itu? Batasan ruang itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dan menunjang terhadap kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Itulah batasan dari ruang. Nah, sekarang sudah paham belum mengenai pengertian ruang? Setelah kita paham mengenai pengertian ruang, kita akan bahas mengenai interaksi antar ruang. Lalu apa sih interaksi antar ruang? Sebelum kita membahas interaksi antar ruang, kita perlu tahu dulu apa itu interaksi. Interaksi adalah sebuah hubungan antara satu makhluk atau lebih yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan interaksi antar ruang adalah sebuah hubungan timbal balik yang dilakukan di ruang-ruang atau antara ruang satu dengan ruang lainnya yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa ada dua jenis interaksi. Yang pertama adalah interaksi secara langsung. Interaksi secara langsung artinya bahwa seseorang itu langsung berhubungan dengan orang lainnya tanpa adanya perantara. Yang kedua adalah interaksi tidak langsung. Nah, interaksi tidak langsung ini terjadi ketika kita membaca berita di majalah, ketika kita melihat tayangan televisi, ketika kita melihat video. Itu adalah interaksi tidak langsung. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perlu ada interaksi? Karena interaksi itu terjadi disebabkan oleh setiap ruang itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi setiap ruang itu selalu terkait untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, ketika daerah pegunungan itu mereka banyak menghasilkan sayuran. Sayuran itu tidak bisa dihasilkan oleh mereka yang tinggal di pesisir. Dan sementara mereka yang tinggal di pesisir, mereka menghasilkan ikan. Nah, dari sinilah terjadi interaksi. Di pegunungan mereka butuh ikan. Di perairan, di pesisir, orang-orang pesisir mereka membutuhkan sayuran. Nah, di sini interaksi antara masyarakat yang ada di pesisir dan masyarakat yang ada di pegunungan itu dilakukan. Ada tiga kondisi saling bergantung di mana sebuah interaksi itu bisa terjadi. Yang pertama, suatu daerah itu saling membutuhkan. Jadi antara wilayah satu dengan yang lainnya, antara ruang satu dan ruang yang lainnya itu saling membutuhkan. Disinilah akan terjadi sebuah interaksi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Apa sih yang dimaksud dengan kesempatan antara ini? Nah, kita misalkan ada tiga ruang, tiga wilayah A, B, dan C. A adalah penghasil ikan, sementara B dan C adalah penghasil sayuran. Nah, di sini jarak kota A dan kota C itu lebih jauh dibandingkan dengan jarak kota A dan kota B. Otomatis, kesempatan untuk melakukan interaksi itu lebih besar dari kota A ke kota B. Karena apa? Karena akses, karena transportasi itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan kota A ke kota C. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, hal yang berpengaruh dalam kemudahan transfer itu biasanya adalah akses jalan. Ketika akses jalan bagus, kendaraan bisa masuk, lalu jarak dekat, itu otomatis akan terjadi interaksi antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Namun, jika sebaliknya akses jalan susah, lalu transportasi terhambat,
terhambat, tidak ada alat transportasi untuk menyalurkan barang, maka disitulah interaksi antar ruang akan terhambat. Demikianlah penjelasan materi mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Semoga kalian bisa paham. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.